Terus sambil menunggu dari sesi pertama tadi, ya, kita akan isi dengan tanya jawab, boleh ya? Mungkin untuk dua penanya dulu, dari bapak-bapak satu, ibu-ibu satu. Monggo, bapak atau mas Kabir silakan. Ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Ya, satu. Ibu-ibu satu. Oke, monggo pak. Terima kasih. Saya diberi nama Ahmad Asep Mudhofar. Saya di Demak sudah tahun dari 90, Pak. Saya mau bertanya tadi yang kaitannya dengan riba, dengan hadis tadi. Ini seumpama gini, seumpama ini saya orang yang mampu punya uang lah gitu ya, orang yang berada lah gitu, punya uang. Tetangga saya mau pinjam uang tadi, atau misalnya saya akad dulu, misalkan mau pinjam 1 juta, kembali saya 1 juta gitu loh. Tidak ada embel-embelan seperti itu. Dan kalau bila mana nanti tetangga saya itu tadi memberikan apa-apa, saya tetap menolak. Itu bagaimana? Itu apa bisa selamat dari riba? Apa masih dikatakan riba? Terima kasih. Iya, jadi Bapak minjemin 1 juta, kembali 1 juta. Tidak ada masalah, Pak. Utang itu boleh kok. Utang itu boleh halal, bukan haram. Boleh, malah justru dianjurkan. Salah satu hadisnya Rasulullah bersabda bahwa orang yang meminjami selama kelas tidak menjelek-jelek kepada orang yang dipinjamin, tidak ngomong-ngomong gitu Pak, bagaikan bersedekah tiap hari senilai pinjamannya Pak. Jadi senilai Bapak pinjamin 1 juta, tiap hari dapat sodakoh, dapat nilai pahala sodakoh sebesar 1 juta. Itu kelebihannya. Jadi nggak ada masalah Pak. Gitu Pak. Oh iya, kecuali Bapak minta duit tambahan, nah itu jadi riba. Kalau nggak ada nanti meskipun oleh-oleh apa nggak boleh. Tadi kasih apa nggak boleh. Selama kaitannya dengan utang loh Pak, kaitannya saudara, kaitannya tetangga nggak ada masalah. Ya, oke. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mega Pak, saya seorang PNS. Jelas itu saya lebih nggak tanya sih ya, curhat mungkin ya Pak. Yeah. Saya itu dulu sebelum saya ambil hutang di bank, itu saya lebih mengutamakan sedekah misalkan seperti itu. Jadi itu kuantumnya itu luar biasa Pak. Tapi saya setelah 2010 itu saya hutang, saya ambil 6 tahun Pak di PPD itu Pak. Ini masih kurang 1 tahun seperti itu. Dan koperasi, apakah solusinya? Saya harus, setelah saya tahu ini saya tuh benar-benar miris dan teriris gitu Pak ya. Harus melunasi hutang itu solusinya yang pertama itu. Apakah saya harus melunasi hutang itu? Yang kedua, saya di PKKRT itu pemegang tabungan Pak. Enggak, tabungan, dan di situ saya menitik beratkan boleh pinjem asal tidak ada bunga. Saya pemegangnya nanti 10 bulan boleh pinjem, asal tidak ada bunga, tidak ada tambahan. Tapi biasanya yang pinjem itu ngasih tambahan sendiri. Seperti itu, apakah itu harus saya terima? Seperti itu yang kedua. Terima kasih Pak dari saya. Terus titipan pertanyaan dari teman Pak. Ini baru 2 tahun dia beli rumah dengan KPR. Solusinya bagaimana Pak? Apakah rumah itu harus dijual lagi? Atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangannya meriah untuk 2 orang penanya kita. Ya, yang pertama, selama ada ribanya, ya tetap dosa dan dosanya berat. Sebisa mungkin diselesaikan, dilunasi. Tapi nanti ada metode. Di samping kalau punya duit langsung dilunasi. Cara yang paling bagus, cara yang paling hebat tadi dilunasi atau jual aset, ya itu paling utama. Tapi kalau nggak punya duit gimana? Nah nanti di buku ada, ya nanti silahkan bisa dibeli itu bukunya. Ya ini saya bikin buku ini ratusan juta loh habisnya loh. Kenapa? Karena saya harus riset dan saya aplikasikan. Ini bukan buku teori.
Ini adalah buku praktek termasuk strategi. Di sini ada 2 strategi langit dan strategi bumi. Strategi langit itu bagaimana kita minta tolong kepada Allah supaya utang kita selesai. Itu saya riset. Saya riset di Al-Quran dan hadis, pengalaman-pengalaman orang pakai strategi langitnya seperti apa sih. Nah, di sini ada cara-cara teknisnya, bukan sekedar dalil terus suruh gini, enggak. Ada petunjuknya. Kapan, di mana, gimana caranya, ada di sini ya. Silakan nanti bisa diambil di belakang. Dijual berapa, Pak? Dijual cukup murah, hanya 90.000 ya. Silakan bisa dibeli. Tidak sebanding dengan nilainya. Kemudian ada strategi bumi. Strategi bumi bagaimana menghadapi bank, bagaimana menghadapi debt collector. Kalau utangnya banyak, apa yang harus diselesaikan? Nah, di sini ada detailnya, langkah-langkahnya seperti apa. Hukumnya gimana? Di sini ada. Jadi ini buku praktis, bukan buku yang comot sana comot sini jadi buku enggak. Tapi buku yang bisa dipakai untuk menjalankan teknis penyelesaian hutang. Nah, tadi Bu, ya dilunasi, dijual rumahnya kalau tadi sudah 2 tahun. Terus tadi kalau arisan sepanjang tidak ada tambahan enggak masalah. Ya kalau ada tambahan jangan diterima. Ya. Iya, apapun, karena sifat daripada utang piutang dalam Islam adalah ta'awun, tolong menolong. Ya, saya lanjutin dulu ya. Cek. Oke, semuanya buka. Oke, ya untuk Pak Ahmad Mirja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Ini gambar apa nih? Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Jadi ada riba yang berbaju syariah. Tidak semua yang syariah itu syar'i. Meskipun pakai nama macam-macam, ada BMT lah, Bank Syariah lah, kita lihat akadnya. Tapi bukan berarti semuanya haram, enggak loh ya. Ini saya bilang harus hati-hati. Ya, coba ini akan datang suatu zaman kepada umat ini, kalau orang-orang menghalalkan riba dengan dalih perdagangan. Zamannya sudah terjadi belum? Kapan? Sekarang. Banyak orang beralisan bisnis dagang, makanya nggak bisa. Oke, saya mau cerita nih. Ada seorang ibu-ibu dengan suaminya seorang tukang becak. Mereka tinggal di kawasan miskin, ibu ini masih muda, punya anak 2. 1 SMA, 1 masih bayi. Ya, masih umur 20 tahun. Kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia padahal tinggal di kos-kosan, miskin, makan aja ada suaminya aja pas-pasan gitu. Nah, setelah suaminya meninggal, dia sebulan 2 bulan tetangganya bantuin, uang kematian masih ada, saudaranya ada datang. Bulan ketiga mulai dia bingung. Kalau dia mau kerja nggak bisa, ada bayinya. Mosok orang miskin punya pembantu, itu kan nggak keren kan? Ya, jadi akhirnya dia bingung, pusing mau bayar anak sekolah, anaknya yang SMA minta uang untuk bayar ujian, bayar apa susah. Mau berangkat sekolah bingung, ya. Mau makan, beli susu anaknya yang bayi susah juga. Bayar listrik dikejar-kejar tukang kosnya. Susah dia, hidupnya miskin, hidupnya jadi susah, orangnya darurat, betul? Kondisinya menyedihkan, betul? Darurat, betul? Nah, kemudian datanglah temannya SMA. Datang, ditanyain gini-gini, dia curhat, akhirnya disarankan, oh gampang, kalau soal cari duit gampang. Apa yang terjadi? Akhirnya lah, waktu maghrib, anaknya yang SMA sudah pulang, titipinlah adiknya bayinya, ditinggallah dia keluar. Ibu ini jadi kupu-kupu malam. Tahu kupu-kupu malam? Apa? Ya, jadi pelacur, ya. Jadi WTS. Kemudian dia pulang dengan membawa uang 200-300 ribu satu malam. Akhirnya dibelikanlah itu susu buat bayar anak sekolah dan sebagainya, kebetulan tercukupi. Bayar kosnya cukup dan lain sebagainya. Hasil dari uang melacurkan diri. Rezekinya halal apa haram?
Haram. Yakin? Oke, saya ingin tanya. Niatnya kan baik, betul? Niatnya kan untuk keluarganya. Kalau niatnya baik, apakah tidak bisa jadi halal itu? Kan yang penting niatnya, gitu kan? Innamal a'malu biniat. Niatnya yang penting kan baik, gitu kan? Apakah niatnya baik ini jadi halal? Lah kalau niatnya baik, beliin motor untuk anaknya, kredit bank, boleh enggak? Lah kan niatnya baik. Niatnya baik, iya niatnya baik kan tetap pelaksanaannya tetap pinjem bank, pinjem koperasi gitu loh. Kan semua loh, bahkan perampok pun niatnya baik loh, betul enggak? Kalau bilang innamal a'malu biniat ini kan buat ngeles ya, ini ilmu pengeyalan ya. Orang sering ngeyel pinjem bank, pinjem rentenir dengan bilang, yang penting kan niatnya. Orang Allah tahu niat saya ini baik. Itu orang sering ngeyel kayak gitu. Betul enggak? Ada yang ngerasa enggak seperti itu? Niatnya baik yang penting katanya. Kan innamal a'malu biniat. Allah tahu niat saya baik sehingga ini yang haram jadi halal. Betul? Bisa enggak gitu? Tidak bisa. Jadi meskipun niatnya ini mau bantu siapa, bahkan kadang orang bilang, loh ini niatnya baik untuk bangun masjid, boleh enggak? Riba untuk bangun masjid boleh? Tidak boleh. Oke, pertanyaan kedua. Tadi kan dibilang kondisi ibu ini jadi darurat. Kan katanya orang bilang, kalau darurat makan babi aja boleh. Lah ini jadi pelacur boleh ya? Darurat tuh. Kenapa enggak boleh? Lu darurat atau dia untuk makan, untuk sekolahnya. Oke, berarti kalau misalnya kita terpaksa pinjem bank, boleh dong dibilang ini kan ada solusi selain itu. Apakah harus pinjem bank, harus kredit motor, harus kredit mobil, harus kredit rumah? Apakah tidak ada solusi lain selain itu? Katanya ada solusi lain soal itu ya kan? Ini ilmu pengeyalan. Orang sering berdalih darurat sehingga jadi halal. Ya kalau nggak halal paling tidak halarom ya. Ya, ini ilmu pengeyalan. Jadi orang bilang darurat. Darurat itu Bapak sekalian boleh dilakukan, dilanggar. Ada dua hal yang saya tahu. Satu, mengancam jiwa. Kamu kalau enggak pinjem bank, tak bunuh. Nah, boleh pinjem bank. Kedua, diharuskan oleh pemerintah, wajib hukumnya. Semua penduduk Indonesia harus pinjem bank. Ya sudah kita terpaksa pinjem bank. Seperti halnya BPJS. BPJS fatwa MUI masih haram. Tapi karena pemerintah mewajibkan, perusahaan itu nggak boleh kalau nggak pakai BPJS. Bahkan nanti tahun 2019, semua penduduk Indonesia harus wajib BPJS. Ya sudah, darurat jadinya karena diwajibkan. Tapi yang siapa yang mewajibkan kita untuk beli rumah lewat bank? Tidak ada tuh. Darurat enggak beli rumah? Tidak. Oh iya. Kemudian saya tanya nih, ibu pelacur ini kan datang ke alun-alun pakai ojek. Ada manfaatnya enggak buat tukang ojek? Manfaatnya buat tukang ojek ada? Buat warung-warung remang di situ ada manfaatnya? Buat anaknya ada manfaatnya? Buat premannya ada manfaatnya? Buat tukang kosnya ada manfaatnya? Buat yang jajan ada manfaatnya? Berarti dia bermanfaat buat banyak orang. Pertanyaan saya, apakah dia sebaik-baiknya manusia? Kan ada orang sering ngeles tuh, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Karena dia bermanfaat buat banyak orang, berarti dia sebaik-baiknya manusia. Betul enggak? Jadi pelacur itu jadi baik gitu kan? Tuh. Nah, tapi apakah mandorotnya apa? Apa Bu mandorotnya apa pelacur tadi? Merusak siapa? Kalau yang make khusus ditulisi, khusus duda misalnya. Loh lah ya enggak, katanya mandorotnya apa gitu loh. Atau hanya menerima yang tidak punya istri, bujangan atau duda. Loh lah ya.
Nah, makanya ini jurus pengeyelan. Saya pernah di situ soalnya. Saya pernah jadi tukang ngeyel paling hebat soal riba. Ya, berarti Bapak Ibu sekalian, meskipun ada manfaatnya, ini daripada dimanfaatin orang lain kita manfaati, tetap tidak boleh. Tidak menjadikan manfaat itu tidak menjadikan suatu yang haram jadi halal. Meskipun manfaat kendaraannya, meskipun manfaat mobilnya, meskipun manfaat rumahnya, kalau haram tetap haram. Tidak bisa. Yang haram itu jadi halal gara-gara bermanfaat. Toh ibu tadi bermanfaat buat orang. Ya toh? Kenapa dihukumi mandorotnya? Mandorotnya mana? Kalau ketahuan kan gitu kan? Kalau enggak ketahuan kan ya enggak apa-apa. Kan lebih banyak yang enggak ketahuan gitu kan? Ya, kemudian ini ada yang bilang, "Loh Pak, itu kan gini, kalau saling ridho kan boleh. Kan sudah ada kesepakatan antara yang beli sama ibu. Tadi kan sepakat toh? Saling ridho toh? Betul enggak? Kan sudah kesepakatan, tidak ada yang saling memaksa, betul? Nah, katanya kalau pinjem itu, lo yang penting kan sepakat. Sudah mau ngasih bunga, ikhlas, gitu. Lah apakah kalau sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, ibu ini jadi harta rezekinya jadi halal? Tidak. Jadi meskipun saling ikhlas, wong pelacuran itu kan ikhlas ya, mana ada dipaksa. Kan tawar-tawaran terus mau ikhlas ya kan gitu kan? Iya, bunga juga orang suka ngeles kayak gitu. Yang penting saya ngasih kan udah ikhlas kan gitu kan? Meskipun bunganya gede enggak apa-apa. Karena ikhlas. Sudah sepakat satu RT bahwa kalau pinjam harus kasih sekian. Sudah sama-sama ikhlas katanya. Apakah suatu yang sama-sama ikhlas menjadikan yang haram jadi halal? Tidak. Lanjut. Pak, ini kan produktif. Artinya ada manfaatnya. Ya kan? Bukan untuk konsumtif. Artinya ibu ini menghasilkan uang, uangnya untuk banyak hal, bukan hanya untuk foya-foya, tapi untuk anaknya, untuk kosnya. Apakah kalau produktif jadi halal? Tidak. Jadi meskipun untuk beli mesin produksi dan lain sebagainya tetap haram. Pak, ini kan bagi-bagi rezeki. Gitu. Kan seringkali suka ngeles itu. Para apa itu namanya? Kalau ada WTS kan ada PTS ya. PTS, Pria Tuna Susila. Yang pakai itu loh. Ini bagi-bagi rezeki, saya mau sodakoh. Ya toh? Apakah boleh kayak gitu? Tidak boleh. Meskipun bagi rezeki kalau yang haram itu tetap haram. Tidak bisa buat sedekah, ya. Gitu. Keren ya? Jual bakso pakai. Nah, banyak yang ngeyel bahwa kalau enggak pakai bank enggak bisa. Siapa yang tahu Mbah Google? Semua tahu ya? Mbah Google enggak tahu. Zaman now enggak tahu Mbah Google? Google utang di banknya berapa? Tidak punya utang. Perusahaan global enggak punya utang. Perusahaan yang besarnya minta ampun. Perusahaan besar di dunia enggak punya utang. Apel Keroak. Tahu apel Keroak? Nah ini apel Keroak nih. Punya utang berapa perusahaan ini? Enggak punya. Enggak punya utang di bank, bahkan dia bingung uangnya itu suangin banyaknya, untungnya banyaknya luar biasa sehingga dia beli macam-macam, beli hal yang mahal-mahal. Perusahaan-perusahaan mahal harganya triliunan itu dibeli dan cash. Karena dia punya uang yang sangat banyak. Ini membuktikan bahwa perusahaan global pun tanpa utang bank bisa. Ya. Kemudian saya dengan ini teman-teman Subul Salam, teman-teman di Semarang, banyak komunitas anti riba yang kita semua pengusaha tak pakai bank, tak pakai pinjaman, mereka pada tobat dan bisa jalan. Contohnya saya lah, saya ini dulu saya pengusaha properti sekarang. Untuk beli tanah, karena properti itu kadang harus beli tanah, bangun itu bukan cuma puluhan juta, bukan cuma ratusan juta, bisa butuh sampai dana M. Tapi apa yang terjadi? Apa harus pakai utang bank? Enggak tuh, bisa tuh. Saya bikin rumah makan, apakah harus pakai uang bank? Enggak. Perusahaan tetap jalan, alhamdulillah semakin bagus, utang-utangnya semakin lunas tanpa pinjam bank.
Banknya malah lunas. Dibandingkan zaman dulu waktu zaman jahiliyah, utangnya banyak dan selalu pusing tiap bulan dikejar-kejar utang. Utangnya gali lubang tutup lubang terus, betul? Lubangnya tambah dalam, tambah lebar. Itulah yang terjadi dengan orang yang utang, betul? Kalau utang kita mau selesai, mau lunas, apa yang terjadi kira-kira? Didatangi apa? Ditangi orang bank, di top up. Utangnya tadinya 100 juta sudah kebayar 90 juta, mau enggak tak pinjemi 200? Ibu bisa jadi kurang setahun nanti didatangi orang bank, disuruh pinjam lebih dari itu. Biasanya seperti itu dan biasanya itu yang terjadi. Ya, jadi tanpa pinjam bank bisa. Jual gorengan. Ada enggak Mbak jual gorengan yang enak? Ada? Bikin sendiri. Ya, misalnya ada jual gorengan, minyak apa? Wajannya itu gede enggak? Berapa liter isinya? 10 liter, 20 liter? Anggaplah 10 liter. Jual gorengannya rame, kemudian kita lihat situ. Terus bapaknya lagi jualan itu ngasih sesuatu di atas minyaknya. Di atas minyak itu 20 liter, 10 liter, tetesin 3 tetes. Tes. Kita yang lagi beli tanya, "Pak, itu apa?" "Oh, ini rahasia yang membuat masakan saya jadi enak, gorengan saya jadi renyah." "Loh, apa Pak?" "Ini ada herbalnya dan ada sedikit minyak babinya." Satu loya wajan gede, 10 liter, ditetesi 3 tetes loh ya. Minyak babi plus herbal. Halal apa haram nih? Haram. Jadi meskipun sedikit haram ya. Lah kalau bunganya cuma 3%, apakah jadi halal? Banyak orang les dengan bunganya sedikit. Bapak Ibu sekalian, berapapun itu haram tetap haram. Riba tetap riba, tidak mengenal persentasenya sedikit, jadi tidak terasa. Ini murah, tidak signifikan, saya tidak berat, tidak hubungan dengan itu. Sedikit banyak tetap riba. Riba tidak membatasi. Jadi misalnya kita bayangkan, sholat, puasa, sedekah, zakat, haji. Tapi kalau ngulang-ngulang di riba, tempatnya di mana? Neraka, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat neraka itu seperti apa. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan untuk pemakai riba selamanya. Jadi hati-hati, selamanya. Nah, kita lihat neraka itu seperti apa. Memiliki tingkatan. Setiap tingkatan mencerminkan tingkat hukuman dan siksaan yang berbeda-beda yang dirasakan oleh penghuninya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa penghuni neraka ada yang dibakar api sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, dan ada yang sampai tulang belikatnya. Bahkan siksaan paling ringan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Meski ringan, namun tetap saja sangat pedih. Salah satu orang yang diberitakan Rasulullah akan mendapat siksa neraka yang ringan ini adalah paman tercinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melindungi dan mengayomi dakwahnya sekalipun tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga saja syafaatku berguna bagi Abu Thalib pada hari kiamat nanti. Dia dipakaikan sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih." Hadis riwayat Bukhari. Selain siksa yang mendidihkan otak, para penghuni neraka juga dibakar dengan api yang sangat panas. Ketika kulitnya rusak dan melepuh, Allah mengganti kulit mereka agar merasakan siksa yang teramat pedih. Siksaan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami
kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Dalam ilmu dermatologi disebutkan bahwa pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf yang terletak di kulit. Sehingga kalau ada seseorang yang terluka bakar yang sangat luas, maka dia akan kehilangan rasa sakitnya. Juga akan terjadi shock karena kehilangan cairan. Tapi hal ini tidak terjadi pada penduduk neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar akan langsung diganti dengan kulit baru, sehingga mereka kembali merasakan perihnya siksaan neraka. Itulah yang terjadi terus-menerus hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh bagian tubuh penduduk neraka mengalami siksaan yang hebat. Tapi ada satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu wajah. Karena wajah merupakan bagian paling indah dari tubuh seorang manusia. Wajah biasanya bagian tubuh yang paling diutamakan untuk dirawat. Orang dinilai cantik atau gantengnya pastilah dari wajah. Mata, hidung, mulut ada di wajah. Bahkan dalam Islam pun, jika harus memukul dilarang pada bagian wajah. Bagian yang sangat indah dan senantiasa dijaga ini kelak akan dihinakan dan disiksa di neraka, hingga mereka menjadi buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret-nyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97. Setelah mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, mereka dilempar ke neraka dan wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Wajah para pendurhaka dan pendosa kelak juga akan diseret ke neraka. Mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka. Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48. Mereka dibakar di neraka. Meski tubuh mereka berukuran raksasa, sama sekali tidak menghalangi api neraka untuk membakar sampai ke organ tubuh mereka yang paling dalam. Salah satu yang kelak dibakar hingga ke jantungnya adalah para pengumpat dan pencela, serta mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7. Api hutamah membakar hingga ke jantungnya, kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Selama proses itu mereka tetap hidup sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga. La haula wa la quwwata illa billah. Rasul. Ya. Mau enggak masuk neraka? Enggak mau. Terus Pak gimana ini? Kalau sudah terlanjur gimana? Sudah terlanjur pinjam bank gimana? Sudah terlanjur pinjam koperasi gimana? Sudah terlanjur pinjam rentenir gimana? Harapan itu masih ada, ya. Nah, untuk menyelesaikan utang, untuk menyelesaikan riba, ada suatu hal yang jadi pokok prinsip dalam menyelesaikan, bahwa kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan mengganti bagimu dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan riba
karena Allah. Kita tobat karena Allah. Allah janji dalam hadis Rasulullah SAW akan diganti yang lebih baik. Masalahnya yakin enggak? Sering kali orang ngomong tok yakin tapi hatinya tidak. Makanya dia enggak berani, dia camas, dia khawatir. Ingat Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita enggak yakin, itulah yang terjadi. Jadi ini jadi suatu prinsip Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau mau meninggalkan sesuatu, meninggalkan riba ini, yakin Allah akan ganti. Itu akan jadi jauh lebih cepat. Nah, dengan keyakinan itu, kalau Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik, ternyata nanti Allah tolong, ya. Dengan strategi langit, ternyata apa banyak terjadi keajaiban. Misalnya saya banyak keajaiban. Kalau Bapak Ibu mau lihat di bukunya Sabtu Hari itu banyak itu keajaiban-keajaiban. Kalau buku saya lebih banyak teknis menyelesaikannya. Kalau itu kisah-kisah apa ya itu referensinya di situ. Silakan, bisa banyak kejadian. Termasuk saya misalnya gini, saya sebagai seorang pengusaha selama 13 tahun, saya termasuk pengusaha yang baik. Jadi artinya jarang sekali bertentangan dengan orang, apalagi dimarahin orang, datang marah-marah, enggak ada. Karena saya berusaha komitmen. Apa yang terjadi? Salah satu strategi untuk menyelesaikan utang adalah dengan menunda pembayarannya atau memacetkannya. Menunda, bukan enggak bayar ya. Utang harus dibayar sebagai seorang muslim. Utang itu tidak boleh dikemplang karena Allah akan minta nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Tapi bahwa kita berusaha untuk menyelesaikan dan kita tidak mau bayar ribanya, ya memang diharuskan. Utangnya harus dibayar, tapi bunganya dibayar haram. Bunganya dibayar enggak boleh. Nah, kartu kredit saya 25, tak macetin. Ya. Apa yang terjadi? 150 kali telepon di handphone saya itu. Bolak-balik sampai saya itu telepon dikata-katain sampai hampir muntah-muntah saya. Ada telepon itu ya, kering gitu ya. Dah deg. Yang ketawa berarti nggak pernah ngerasain ini. Ada motor lewat itu di luar, wah rasanya dak-dik, jangan-jangan nagih gitu kan. Jangan-jangan debt collector. Ada tamu datang, takut, cemas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saya belajar dari situ. Allah tolong, saya pelajarin, saya minta sama Allah kasih petunjuknya. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang saya bisa berdakwah. Bayangin, orang datang, debt collector datang, yang hitam gede keriting. Pernah tahu orang seperti itu? Mohon maaf yang di sini yang kalau sama spesifikasinya ya. Ya, itu datang ya. Biasanya kan marah-marah. Dulu saya takut. Setelah saya tahu caranya, sekarang bisa dakwah soal riba kepada mereka. Bayangin, dakwah soal riba, soal utang kepada debt collector. Saya bisa bikin dia keluar dari pekerjaannya. Saya bisa bikin dia istrinya keluar dari bank. Saya bisa bikin anaknya keluar dari riba. Kenapa? Karena saya tahu caranya. Karena saya belajar strategi buminya. Karena saya minta tolong kepada Allah. Banyak keajaiban-keajaiban Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, di buku saya ada banyak kejadian-kejadian. Gimana caranya? Ada. Nah, caranya gimana? Kita harus pakai prinsip bahwa kalau Bapak Ibu punya handphone Samsung, yang kalau itu rusak, yang paling hebat, yang paling tahu untuk memperbaiki siapa? Asus tukang servis Asus apa tukang servis Samsung? Samsung. Kenapa? Karena Samsung yang ciptain, yang bikin. Lah, manusia ini bikinan siapa? Kalau gitu siapa yang paling kalau punya masalah utang, masalah jodoh, masalah apapun, siapa yang paling tahu? Allah. Makanya kita minta tolong kepada Allah. Itu prinsip pertama. Dari mana kita bisa minta tolong kepada Allah? Ya dari Al-Quran dan hadis. Kita pelajarin itu. Saya riset itu. Bagaimana Allah mengasih solusi untuk menyelesaikan utang, menyelesaikan permasalahan kita. Saya riset ketemulah ada 24 cara. Banyak ya. Teknisnya seperti apa? Ada di buku. Tapi suatu saat kalau memang waktunya ada, kita bisa kesini lagi untuk bicara detail. Karena ini waktunya cuma sampai jam 4:30. Cuma sampai 4:30 ya Pak ya. Sampai 4:30, jadi nggak bisa panjang. Banyak, detailnya banyak. Kemudian yang kedua itu kita harus belajar strategi buminya.
Tidak hanya strategi langit. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita punya masalah utang, punya masalah jodoh, punya masalah kesehatan, apakah bisa dengan hanya sholat tahajud, sedekah, baca Al-Quran, sholat duha, selesai permasalahan bisa? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Allah, Rasulullah SAW tidak ngajari hanya gitu, bahwa itu harus dilakukan, yes, betul. Tahajudnya, sedekahnya, duhanya dilakukan, ya. Tapi tidak hanya bisa seperti itu, tidak cukup hanya itu. Kita harus tahu strateginya, jalannya gimana. Nyelesain utang, ada 50 lubang yang harus kita selesaiin. Yang mana? Saya dulu lebih dari 50. Bingung saya yang mana dulu yang saya selesaiin. Makanya saya belajar strategi langitnya. Menghadapi debt collector gimana? Saya belajar strategi buminya juga. Kalau nggak ngerti caranya ini suka deg-degan, suka masalah berat. Misalnya gini, saya pernah ngisi di Bandung ya, acara seperti ini. Terus ada seorang ibu bilang, "Pak, Coach, saya ini habis masuk rumah sakit." Loh, kenapa? Karena saya takut saya punya utang 75 juta dan saya belum bisa bayar karena kondisi ekonominya bermasalah. Terus kemudian saya pikir nanti kalau debt collector datang gimana, nanti kalau dia marah-marah sama saya, barang-barang saya di rumah gimana, dia kalau datang ke kantor gimana. Dan ini adalah tanggung jawab saya. Dia mikir, stres, mahnya kumat, masuklah dia rumah sakit 2 minggu. Utangnya di mana? Saya tanya, kartu kredit 75 juta. Nah, saya tanya, "Loh, Bu, memang debt kolektornya sudah datang berapa kali?" Belum pernah. Bayangin, belum pernah aja masuk rumah sakit 2 minggu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Sudah dibayangin hal-hal yang nggak karu-karuan gitu loh. Sudah dengan ketakutan, dia nggak ngerti strategi buminya, nggak ngerti. Pokoknya dia taunya utang harus bayar. Padahal saya kasih tahu ya, kartu kredit itu paling gampang penyelesaiannya. Enggak dibayar secara hukum negara. Tadi kita bilang ada hukum syariat, ada hukum negara. Secara hukum negara enggak dibayar, enggak ada masalah. Enggak ada gunaan. Bahwa ada debt collector yang datang betul, ditelepon betul. Tapi kalau cara menghadapinya tahu kan enggak ada masalah. Enggak ada itu kita kartu kredit KTA enggak dibayar ke orang yang di penjara, enggak ada. Kalau dituntut hukum di pengadilan enggak ada. Didatangi polisi enggak ada haknya polisi. Polisi itu bukan debt collector ya. Bukan penagih hutang. Jadi jangan takut dengan polisi kalau polisi itu nagih utang. Karena itu bukan haknya, kita bisa menolak kalau ditagih oleh polisi. Nah, langkah kuncinya apa? Ada 3. Yang pertama adalah minta tolong kepada Allah. Apa aja itu? Ya, ini ada banyak nih. Kita lihat satu persatu. Sambil saya klik dibaca apa? Ya, lanjut. Terus. Inilah yang Al-Quran dan hadis kasih tahu bagaimana menyelesaikan utang. Seharusnya ada perinciannya, tapi saya nggak bisa bahas di sini ya. Nanti suatu saat kalau Mbak mau ngadain, saya bersedia hadir di sini ya. Saya bersedia hadir di sini untuk jelasin detail. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu bisa baca di buku. Silahkan bisa beli bukunya di belakang. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita minta tolong sama Allah. Gimana caranya? Itu tadi. Ya, detailnya gimana, misalnya bertakwa itu gimana, berdoa gitu. Masa sih memberi pinjaman kok malah wong kita punya utang kok malah memberi pinjaman? Nah, itu gimana ceritanya? Kemudian yang kedua, internal proses. Internal proses itu apa yang terjadi dalam diri kita? Kita harus tahu mentalnya seperti apa, menghadapi keluarganya harus gimana. Kemudian komunitas, rekan sekerja itu kita harus ngomong seperti apa. Kita harus pelajari semua sehingga kita itu siap untuk menyelesaikan utang kita. Kemudian bagaimana mengelola keuangan, mengelola aset. Terus kalau kita punya bisnis, bagaimana menjalankan bisnis bisa bebas utang, bebas riba. Itu ada ilmunya juga. Kemudian bagaimana cara cepat untuk jual aset.
Ini internal proses. Ini semua penjelasannya juga ada di buku. Kalau mau ngadain lagi di seminar di sini, saya bersedia hadir. Nanti silakan Subul Salam. Kalau pengen diadain detail, insya Allah juga boleh. Ya. Kemudian yang pertama, minta tolong kepada Allah. Saya tanya dulu ya, ini orang baik apa gimana? Menurut Bapak Ibu orang ini seperti apa ya? Kita lihat. Orangnya gimana? Hah? Jahil? Terus apa? Baik? Jahat? Hah? Banyak utang? Lu kok tahu banyak utang? Hah? Bermasalah? Apalagi? Baik? Terus apa lagi? Misterius? Stres? Hah? Apa? Penyelamat. Nah, kita lihat. Apa seperti apa orang itu? Ya, kita lihat. Dan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Masih ada waktu Bapak Ibu sekalian sebelum Allah memanggil kita untuk menghadap. Ingat dosa kita yang luar biasa akan riba ini. Dosa. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah dosa-dosa kita yang luar biasa. Dulu bayangin saya 100 sampai 150 juta sebulan. Bunga yang harus saya bayar bunga. Terus berapa juta pelacur. Berapa kali saya berzina, dosa yang naudzubillah min dzalik. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah harusnya sadar untuk kembali kepada Allah, untuk berhijrah, untuk menyelesaikan utang-utangnya, untuk menyelesaikan riba-ribanya. Hidup bukan hanya kaya dan miskin, berapa banyak rumah kita gede, rumah kita kecil, bukan itu. Berapa banyak mobil kita, berapa keren mobil kita, bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada Allah. Hidup itu ada surga dan neraka. Bapak Ibu bisa pilih setelah ikut acara ini untuk ya sudahlah, itu kan Pak Mirza aja, itu kan Coach Mirza aja. Saya pilih tetap menjalankan, bisa. Hidup adalah pilihan. Tapi yang tidak bisa dipilih adalah konsekuensinya. Surga dan neraka. Ada surga dan neraka di depan yang menunggu kita. Berdasarkan pilihan kita saat ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bertobat, untuk berhijrah, untuk menyelesaikan utang-utang kita, untuk menyelesaikan riba-riba kita, untuk bertobat atas segala dosa kita. Ya, take action, nanti malam tobat, minta maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya yakin Bapak Ibu akan pilih untuk berhijrah, untuk bertobat daripada riba. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, silahkan Mas Mahfud bisa dipandu untuk tanya jawab, masih ada waktu. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk Pak Ahmad Mirza. Ya, dari perenungan saya lihat tadi sebagian besar menghayati ya. Jadi wah ini ada yang nangis juga, alhamdulillah. Jadi nikmat kita itu ternyata ketika merenungi dosa-dosa dan bisa menangis itu luar biasa sekali ya. Tapi tidak cukup hanya menangis Bapak dan Ibu. Kita perlu tahu ilmunya ya, kita perlu yakin bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Kemudian kita perlu kaji terus-menerus, dan juga satu yang penting kita punya komunitas. Dan alhamdulillah Anda semua berada di keluarga besar Subul Salam. Jadi kita semua akan saling menguatkan dalam kebaikan ya. Tidak perlu khawatir ya, jenengan di sini adalah keluarga besar Subul Salam.
Jadi apapun yang jenengan alami sekarang, monggo bisa di-share ya, bisa kemudian mencari solusinya, ketemu dengan pengurus, ketemu dengan relawan. Banyak yang sudah punya pengalaman yang kepuntal-puntal uang bank ya, kemudian alhamdulillah taubat dan sekarang bebas riba. Ya, alhamdulillah banyak seperti itu, jadi jangan khawatir. Insya Allah semua ada solusinya. Yakin ya Bapak Ibu ya? Oke, kita buka sesi tanya jawab, masih ada waktu, ada saya, wah ini semangat sekali ya. Wah ya, oke, kita buka untuk 4 penanya, 2 bapak-bapak, kemudian 2 ibu-ibu. Monggo Bapak, perkenalkan diri dulu. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Ari Simbara, PNS. Saya tertarik kaitan dengan ini Pak, penyelesaian hutang bank yang ada tanggungan aset. Itu strateginya bagaimana? Karena ada ancaman untuk dilelang itu. Nah, karena kalau kita pasrahkan ke bank tentunya kan aset menurun, padahal hutangnya hanya mungkin 1/10 dari total aset itu. Terima kasih. Mau langsung Pak ditabung Pak? Ya, monggo. Ya, jadi kalau seperti itu, satu, kalau cuma 1/10 bisa nggak jual aset lain? Kedua, kita lihat dia gampang jual enggak? Dilelang itu mudah enggak? Bapak di bank mana? Ya. Macet apa lancar sekarang? Sekarang lancar. Kalau bisa jual aset Pak, aset yang lain atau aset itu untuk menyelesaikannya. Ya, kecuali kalau memang memang nilainya tadi antara agunan dengan itu mepet, itu kita macetin masih bisa. Antara misalnya 70%, 80%, resikonya kecil. Tapi kalau jaraknya gede, ini resikonya besar. Tapi kita harus lihat juga, nanti kita belajar ya, kita nggak bisa detail di sini. Ada hal kalau memang mungkin enggak banknya ini punya kesalahan. Kalau dia punya kesalahan, itu enggak bisa lelang Pak. Nah kita harus belajar soal itu. Demikian kira-kira. Ya, nah, kalau ini titik poin. Kalau memang kita yakin nggak bisa lelang, bukan diserahkan, kita bisa macetin Mbak. Kemudian negosiasi nanti bayar pokoknya saja. Bank itu kalau macet, gini ingat ya, bank itu kalau macet dia bisa dinego, pokoknya bisa. Tapi kalau enggak bisa. Ya, jadi kalau kita yakin nggak bisa dilelang, itu bagus, nggak usah dibayar. Uangnya itu kita simpen sampai nanti. Tidak bisa dibayar itu bukan berarti kita mau ngemplang, tapi nanti kita bayar pokoknya Pak. Ngangsurnya ini uangnya disimpan, mungkin jual aset sebagian, sampai nanti kita bisa bayar pokoknya, kita bayar pokoknya. Ya, begitu Pak. Lanjut. Ya, sambil bertanya, jadi mohon ini ada kuesioner dari 10 salam, tolong diisi dengan lengkap, dengan komplit ya. Kalau acara ini menurut Bapak dan Ibu adalah sesuatu acara yang menarik, maka dipilih menarik. Kemudian kedua seperti itu, ketiga. Nah ini 10 salam Demak adalah yang pertama kali kita adakan acara hari ini. Tentunya kita kepingin dakwah ini bisa menyebar, bisa meluas ya, se-Kabupaten Demak pada khususnya. Untuk itu diperlukan dari diri kita kesadaran untuk ikut berperan aktif di dalam dakwah ini. Jadi tidak hanya para relawan dari Demak dan juga pengurus dari Kudus misalkan yang berjibaku untuk dakwah di Demak ini, tapi
kita ingin berbagi dengan panjenengan semua, ya. Karena dakwah dan perintah Allah tentunya ada pahala besar di situ. Siapa tahu dengan berdakwah menjadi wasilah, menjadi penolong panjenengan untuk segera keluar dari permasalahan-permasalahan. Nah, itu kami menyediakan, kita memfasilitasi Anda semua untuk ikut sebagai relawan. Dan juga syukur-syukur kalau panjenengan merasa, wah ini saya juga alhamdulillah dikaruniai rezeki, maka saya turut sebagai donatur. Ya, karena tadi seperti saya matur di depan bahwa Hizbul Salam adalah lembaga independen, jadi seluruh pendanaan adalah berasal dari jamaah sendiri. Ada yang donatur tetap, ya, ada yang insidental seperti acara seperti ini dan sebagainya. Monggo jenengan niatkan, ya, dengan tekad bulat untuk menjadi donatur di Hizbul Salam. Berapapun itu, asalkan panjenengan ikhlas, insya Allah bermanfaat buat diri panjenengan dan juga untuk Hizbul Salam. Baik, dari ibu-ibu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis. Gini ya Pak, kalau hutang yang berupa kartu kredit ataupun KTA, leasing, itu kan memang setahu saya karena nggak ada agunan ya, jadi kan bisa ya, di model kalau kita memang udah berazam hanya mau membayar pokoknya saja, kan bisa dengan cara diendapkan. Dalam artian dimacetkan 3-6 bulan sampai dari pihak bank sendiri atau leasing yang mendatangi kita dan memberikan penawaran untuk negosiasi. Tapi gimana kalau kayak saya ini? Kebetulan saya kan PNS, payroll ya Pak ya. Gaji saya langsung transfer di rekening BPD. Kemudian karena saya pun pinjamnya di bank BPD, otomatis langsung potong gaji. Terus kalau dikasih alternatif saya harus pindah bank, itu kan juga tidak memungkinkan. Karena bank BPD sendiri itu kan tunjukan dari Pemda. Hutang saya itu dulu 130 juta, sudah saya angsur 4 tahun. Tapi kemarin saya tanyakan ke BPD, dari 4 tahun itu saya masih harus membayar pokok 99 juta. Kemudian terus saya tanya, kalau dari 99 juta bisa nggak saya nego? Saya tawar, jadi kalau saya punya 10 saya masukkan, dan nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau memang saya harus punya tabungan senilai itu baru. Nah kalau tidak ya saya rawat inap aja. Jadi ya saya harus rela gaji saya dipotong tiap bulan sampai dengan selesai masa masa kreditnya. Tapi saya berharap masih ada solusi lain untuk saya bisa negosiasi sama BPD. Jadi untuk meringankan pembayarannya. Kemudian terima kasih, semoga bisa ada solusinya. Ya, banyak sekali ya, sekarang ini PNS sudah lazim ya, namanya sekolah KSK gitu ya. Langsung aja Pak. Monggo Pak. Langsung pertanyaan dulu. Yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti. Saya akan menyampaikan kebiasaan perempuan sering tertarik dengan sesuatu yang menggiurkan. Begitu. Semula tidak tertarik Pak, semula tidak tertarik betul. Karena mungkin cara menawarkan ke saya pribadi kurang bagus. Kemudian ada teman yang menawarkan, saya masuk ke dalamnya, ikut arisan. Kemudian arisan itu misalnya baru berapa kali keluar, ada tambahan berapa, begitu kan. Senang Pak kalau perempuan kasih seperti itu. Terus diiming-imingi lagi kalau misalnya nabung untuk lebaran, uangnya nanti penuh, tapi di belakang nanti ada tambahan untuk lebaran itu. Yang ketiga, mengenai deposit itu sendiri, niat kita kan kalau di deposit itu kan seperti ada di penjara ya Pak, tidak bisa diambil sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Dan kita pun punya niat gini, lumayan lah uangnya sudah tertutup, kemudian kita masih dapat jasanya. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bapak-bapak. Di belakang dulu Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Suwondo Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya tuh punya kredit motor di salah satu leasing berinisial A.
Terus saya sudah bisa membayar lancar, tapi ada beberapa bulan yang saya itu tidak bisa lancar, berarti harusnya ada denda. Terus saya itu setelah sampai jatuh tempo, saya akhirnya bisa bayar, tapi untuk dendanya tidak saya bayar, dan sampai sekarang ini pun tidak ada panggilan dari leasing. Nah, enaknya saya itu untuk bisa mendapatkan salah satu BPKB itu yang saya lakukan, haruskah saya bayar denda atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leasing Pak ya, nggak boleh sebut nama Adira gitu Pak ya. Nggak boleh. Oke Pak. Iya, memang nih kebiasaan PNS ya. Begitu dapat SK di sekolahin. Jadi PNS memang agak sulit karena dia dipotong gaji. Ya, jadi ini dipermudah tanpa jaminannya SK, cuma dia punya resiko kecil karena potong gaji, potong payroll. Ada solusi. Saya pernah ngasih solusi ke orang Aceh. Itu karena posisi dia bisa merubah payrollnya dari bank yang dia dipotong ke bank lain. Itu solusi pertama kalau dia tidak bisa ya. Kalau bisa dengan nyelesain dengan pindah bank atau rekening. Memang ini tidak mudah karena bendahara pun biasanya nggak mau, karena biasanya bendahara itu suka dapat sesuatu lah dari bank. Itu solusi pertama. Solusi kedua ini agak sedikit berisiko, tapi saya pikir lebih baik daripada kita riba-riba terus bertahun-tahun. Tadi misal contoh 99 juta, ya, kan jaminannya SK. Ibu bisa cari bank lain, pinjaman lain yang tanpa agunan, dan itu dilakukan. Ini saya punya kasus orang lain bisa, ya. Ini bisa, dia pinjam di tempat lain yang tidak ada hubungan tadi. Kalau misalnya Bank Jateng, pinjamnya jangan Bank Jateng, bank lain, entah itu KTA, ya, entah itu apa yang bayarnya langsung tanpa potong gaji. Pinjem untuk dibayarin ke bank BPD tadi. Kemudian yang ini baru kita mainkan bayar pokoknya, Bu. Jelas ya? Bisa kira-kira, Bu? Berani apa enggak? Mau berani sama Allah apa mau takut sama debt collector gitu aja? Bisa ya? Bisa. Bisa, gampang itu. PNS gampang. Asal mau pindahin, ya sama-sama riba gitu. Ibu akan kurang berapa tahun? 6 tahun. Berarti yang sekali ini kalau dilanjutin 6 tahun riba. Tapi kalau ibu dengan resiko sedikit debt collector, resiko sedikit tidak enak hati, ya, kita mungkin harus bayar riba sebulan, pertama kali, 2 kali, habis itu macet, habis itu selesai. Nanti negosiasi pokok, seperti yang ibu bilang tadi, KTA, kartu kredit. Clear? Ya. Kemudian arisan. Arisan ini jelas riba, kalau ada potongan, ada tambahan dan sebagainya itu riba, Bu. Ibu hanya boleh mendapatkan apa yang ibu bayar. Jadi jangan mau tambahan-tambahannya tadi. Ya. Jadi tambahan-tambahannya itu jangan mau, pokoknya saya masukin sekian ya, saya dapatnya sekian. Gini Bu, ibu bisa jadikan ini sebagai dakwah sekalian. Ibu bisa pakai kasih buku ini, kasih dakwah, ya, dakwah. Ini loh saya baca buku ini, pinjemin, beliin. Saya ternyata ini riba, ini masalah besar buat saya. Coba ini bisa dibaca. Lah mohon maaf ya, saya sudah takut, saya pengen selesai dari ini.
Ya, ibarat kata gini loh, ini mohon maaf, ada orang nawarin makan suruh beli saya tapi makanannya babi. Mosok meskipun saudara kita mau? Kan kita nggak mau. Padahal ini lebih parah dari babi. Tidak boleh. Sementara Bu, sampai bapak ibu selesai, habis itu jangan ikut lagi. Iyalah, ini kan cuma solusi aja ya. Terus berarti ibu mendukung mereka dong. Ya toh, ini maksud saya untuk sementara untuk menyelesaikan aja gitu loh Bu. Sampai ibu udah dapat haknya. Iya, yang lebaran jangan diterima. Itu haram Bu makanannya, tambahannya. Kan suka dikasih bingkisan atau apa gitu kan? Ya itu haram karena ibu naruh duit di situ, mereka kasih itu haram. Riba itu. Hadisnya jelas tadi. Ya. Kemudian udah ya Ibu ya. Lalu motor. Berarti sudah selesai kreditnya? Hah? Lah BPKB-nya belum bisa diminta? Iya, mereka butuh bayar dendanya Pak. Ini dinegosiasi aja Pak. Dinegosiasi supaya dendanya dihapuskan atau paling tidak dikurangi. Kuatir saya mereka dendanya ini terus berbunga terus gitu loh. Iya toh? Lebih baik datengin, kalau perlu dengan orang yang tahu. Mungkin nanti Subul Salam bisa dampingin enggak pakai gini. Lihat situasi dan kondisi nanti. Jadi tapi sebetulnya negosiasi sendiri aja bisa. Ya, ada aturannya bahwa orang itu tidak boleh berdenda. Tapi ini harus selesai, Pak. Lebih baik Bapak datang. Ya. Begitu, Pak. Itu sudah terjawab semua. Ya. Ya. Untuk yang nomor 4 saya katakan sekali lagi juga mohon diisi teman-temannya yang selayaknya kita ajak ke kajian, monggo diisi juga. Monggo, Ibu. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau termin bertanya sudah ditutup. Begini Pak, kalau misalnya saya pinjam koperasi, tapi bukan untuk diri saya. Jadi ada teman karena dia butuh sesuatu, dia minta tolong saya pinjam koperasi tapi atas namamu. Pripun Pak? Begitu saja Pak. Ya, matur nuwun. Masih saya buka kesempatan, jangan khawatir ya, kelihatannya pada khawatir. Enggak, masih panjang waktunya nih. Ya, siapa duluan? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini suami saya kan pekerjaannya pegawai bank. Itu kan untuk menafkahi anak istri ya Pak. Tadi solusinya kan suruh keluar. Lah itu bagaimana Pak? Ya sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya suaminya diajak ke sini enggak? Enggak ada suaminya di sini. Diajak tadi harusnya ya. Pak-bapak? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singge. Saya akan bertanya, orang tua saya menghadapi hutang yang lumayan banyak, sekitar kurang lebih 200 juta. Lah, orang tua saya ingin melunasinya dengan cara menjual tanahnya di lahan persawahan gitu. Tapi udah ditawarkan di berbagai orang, itu selalu gagal Pak. Udah berbagai banyak orang dicoba tapi gagal terus. Mau jadi terus nggak jadi gitu Pak. Butuh solusinya untuk menawarkan dalam penjualannya tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti orang tuanya suruh hubungi saya Mas ya. Saya bantu. Ya,
Yang pertama pakai atas nama orang lain. Nah ini yang sering kali terjadi, kita nggak sadar seperti ini. Berarti ibu pinjam ke koperasi, betul? Berarti ibu bayar riba ke dia, ada akad. Akadnya kan ibu. Kedua, ibu minjemin dia, karena dia bayar riba ke ibu. Ibu kena 2 kali loh, Bu. Tujuannya baik, ya. Semua orang itu tujuannya baik, perampok pun tujuannya baik, maling pun tujuannya baik. Koruptor tuh kalau ditanya tujuannya baik mesti. Ya untuk nafkah anak istri, untuk ngasih orang, pokoknya mesti tujuannya baik. Dolah ya. Lah sekarang Bu saya tanya, kalau menurut Ibu, kalau tadi kan saya cerita soal pelacur, Ibu tahu tadi ya. Kalau perantaranya pelacur menurut Ibu bagus enggak? Germo. Lo iya, kita harus lihat dari sisi syariah lo ya. Tadi kan ada 3 hukum tuh, hukum negara, hukum kebiasaan, sama hukum syariat. Kalau hukum negara enggak ada masalah Ibu. Hukum kebiasaan Ibu orang baik, tapi syariah beda Bu. Syariah haram. Enggak bisa pakai tapikan gitu kan? Ya kalau memang riba ya riba. Jadi perantara riba gini loh Bu. Kalau misalnya nih mohon maaf, perantara riba itu, perantara pelacur itu sekali berzina sekali. Tapi Ibu, perantara riba ini 60.000 aja 36 loh Bu. 36 pelacur loh. Hati-hati loh Bu. Ini tidak main-main loh. Ini dosanya kalau kita mau bandingkan dengan hadis Rasulullah SAW loh. 60.000 bunganya 36 loh. Ibu jadi segera selesaiin Bu. Loh iya dibayar, asetnya dijual itu. Ya belajar ini di sini nih. Karena kita harus detail agunannya apa, koperasinya seperti apa. Apalagi koperasi itu biasanya lebih gampang karena dia susah untuk ngelelang biasanya, tidak semua. Kita harus tahu detail dulu Bu, enggak bisa anu ya. Jadi masing-masing bank itu punya lembaga itu karakteristiknya sendiri. Rentenir lain, BPR lain, bank umum beda, bank syariah beda. Kita harus belajar itu. Inilah namanya strategi bumi. Kita harus ngerti betul kasusnya, enggak bisa saya giniin Bu. Lah kan tergantung ada masalah apa di situ. Ya, tapi intinya adalah selesaikan. Karena tiap bulan Bapak Ibu double loh. Bayar riba ke dia, terima riba dari orang lain. Ya. Kemudian tadi pegawai bank. Ya. Menurut Ibu, kondisi Ibu dengan pelacur yang saya ceritain tadi gimana kondisinya? Baik Ibu apa baik dia? Apakah dia bisa bilang alasan, udah saya pengen jadi pelacur aja soalnya kan anak saya nggak bisa makan loh ini. Ya keluar. Loh saya banyak temu orang keluar dari perbankan. Sekarang itu sudah tren. Orang keluar dari perbankan meskipun belum dapat kerja, meskipun akhirnya dia jadi pegang kaki 5, kadang nganggur karena apa? Tidak mau melanggar syariat Allah. Bahkan saya punya teman terakhir ini, dia direksi di salah satu bank BPR tuh besar di Semarang, gajinya 65 juta. Belum fasilitas lain-lain, belum bonusnya tahunan. Keluar, belum ada kerja. Dan dia kerja di suatu perusahaan yang gajinya cuma 3 juta. Kenapa? Karena dia lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi pekerjaan bank ini harus hati-hati. Ya. Coba bayangin menurut Rasulullah antara mohon maaf pelacur dengan pegawai bank tadi itu gimana gitu loh. Tadi sudah kasih contoh. Jangan bilang nanti nafkah anak istri. Loh nafkah istri banyak orang bisa alasan, koruptor pun bisa bilang gitu, maling pun ya bilangnya kayak gitu, perampok pun ya bilangnya nafkah anak istri kan. Orang selalu bilang mesti baik. Enggak ada tujuannya jahat itu kan enggak ada gitu kan. Pasti untuk sesuatu yang baik. Nah, solusinya suaminya diajak ke Subul Salam, diajak untuk ngaji, dikasih buku, supaya dia sadar. Dan sekarang itu bukan hanya, bahkan sekarang ada organisasinya, namanya X-Bank. X-Bank itu kalau nggak salah sudah 2.000 orang ya. Artinya apa? Banyak orang yang keluar dari perbankan, lebih dari 2.000 orang itu yang terdaftar. Karena dia pengen bersyariat. Keluar. Kalau saya enggak ada pekewan gitu loh. Ya kan mungkin kalau ada orang kan bilang ya sudah enggak apa-apa gini gitu ya. Dosa ya tetap dosa, haram ya tetap haram.
Ya, itu Ibu. Kemudian apa lagi tadi? Sudah ya? Oh, tanah ya, jual aset. Nah, ini ada Pak Mahfud ya, ahlinya. Bisa lewat perantara, tapi banyak hal. Kalau masih nanti beli di sini, ini ada banyak cara, ada 36 cara bagaimana aset bisa terjual. Nah, termasuk salah satunya adalah harganya harus di bawah harga pasar. Properti ini yang jadi problem. Properti itu sampai dengan tahun 2014, saya pengusaha properti, ya. Sampai dengan tahun 2012 trennya bagus terus. 2014 2015 mulai standar, bahkan 16-17 itu ada yang turun. Jadi jangan berharap, oh tahun sekian itu harganya sekian, tidak bisa. Jadi kita harus ada rela untuk berkurang. Kemudian salah satu halnya yang strategi langit adalah bacain Al-Quran di situ, atau ngajak doa anak yatim di situ, ya, supaya tempatnya jadi bagus gitu loh. Karena ada hadisnya ini. Satu, doa anak yatim itu banyak dikabulkan. Kedua, kalau tempat yang dibaca ayat Al-Quran di situ tempatnya jadi baik. Ada hadisnya. Ini bukan syirik, bukan mintanya sama Allah loh ya. Kita nggak minta sama siapa-siapa. Baca Al-Quran di situ aja. Jadi baca aja. Saya berapa kali di perusahaan saya, karyawan saya suruh baca ngaji di situ. Ya, di kantor, di unit, supaya bagus tempatnya. Dilindungi dari hal yang negatif. Gitu. Nanti silakan hubungi Pak Mahfud. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Wes, luar biasa nih ibu-ibu ya. Bapak kalah makannya nih. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Pak Mirza. Tadi kan dikatakan bahwa KPR itu kan riba, termasuk riba ya Pak ya. Nah kebetulan saya ini salah satu yang sudah ambil KPR dan sudah berjalan hampir 7-8 tahunan. Nah ini biar tidak riba, saya itu minta solusinya bagaimana, karena saya sudah terlanjur jalan ambil KPR sudah 8 tahun kurang, saya itu 15 tahun Pak sudah ya, mohon solusinya pada Pak Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil KPR 15 tahun, sudah jalan 8 tahun, tinggal 7 tahun sedilek meneh ya. Moga Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumiati dari Karangtengah. Nyun sewu Bapak, berkaitan dengan Ibu yang tadi yang suaminya bekerja di bank. Kebetulan saya adalah agen Laku Bapak. Sekarang kan ada produk dari bank yang bernama Laku, yaitu menerima tabungan atau setoran atau penarikan di rumah di desa. Nah, mesti sebenarnya tidak usah tanya pun saya sebenarnya tahu jawabannya Bapak. Akan tetapi mohon pencerahan dari Bapak atau solusi yang berkaitan dengan Laku BCA tersebut Bapak. Kalau menurut yang saya tahu itu tidak ada potongan per bulannya, tidak ada administrasinya, tapi tetap ujung-ujungnya ada embel-embelnya itu loh Pak, 1% per tahun bunganya itu loh Bapak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menawarkan tabungan ke masyarakat supaya menabung gitu. Oh gitu ya. Plus tadi dikasih embel-embel 1%, bunga 1%. Oke, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidatu. Saya ingin bertanya bagaimana untuk seorang yang menjadi saksi atau yang mencatat dalam riba itu ketika dia ingin taubat. Setahu saya dari kajian yang saya ikuti sebelumnya bahwa hasil dari riba itu sangat jelek, bahkan saking jeleknya itu dikatakan seperti najis. Nah, bagaimana cara untuk memanfaatkan uang itu? Kalau katanya kan kalau di masjid itu juga nggak boleh. Nah, lalu dikemanakan itu uangnya ketika kita mau taubat? Kan kalau dibiarkan juga mubazir. Terima kasih.
Oke, diperjelas pertanyaannya, apakah posisinya ini sudah taubat atau masih dalam proses itu? Mau tobat, kemudian kepengen tadi supaya ini bermanfaat, penghasilannya mau dikemanain? Tobat dulu ya. Oke, bapak-bapak satu boleh? Biar 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, saya tertarik dengan profil dari Pak Mirza itu kaitannya yang dulunya pada zaman jahiliyah itu utangnya sangat luar binasa. Ya Pak. Nah itu memang jadi dilema bagi saya juga. Ketika kita tanpa memiliki modal yang sangat banyak, bahkan di bank juga ada, bagaimana kita bisa menjalankan suatu bisnis itu, bahkan bisa melunasi utang-utang yang ada di bank tersebut. Tadi disampaikan kurang lebih 1,5 tahun Bapak bisa melunasi hutang yang bermiliar-miliar. Nah, itu yang saya harapkan ilmunya supaya saya sendiri bisa menjalankan bisnis ini atau bisnis yang saya jalankan dengan baik tanpa ada pinjaman dari bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, sekarang sudah berbisnis? Sudah? Punya utang bank? Punya. Oke. Buat selesaikan dulu berarti kira-kira. Enggak, Pak? Ya, KPR. Kalau Ibu ada aset lain enggak, Bu? Yang bisa dijual? Enggak ada. Harga rumahnya berapa, Bu? Kira-kira kalau dijual cepat? Hah? 600? Oh, enggak paham. Jadi gini, kita tuh kebijakan tadi, kalau jarak antara sisa kredit kita dengan nilai agunan itu dekat, itu bank susah ngelelangnya. Jadi harus kita lihat. Kemudian untuk dilelang itu mudah apa enggak? Nah, jadi gini. Intinya Bapak Ibu bisa kalau mau menyelesaikan lunasi dengan cara apa? Jual asetnya, kemudian macetin dulu, Bu. Tapi ini macetkan ini harus hati-hati loh, harus belajar ilmu. Itu macetin itu grand strategi. Jadi harus belajar cara mengatasi. Nanti kalau ditanya orang bank gimana, nanti kalau mau dilelang gimana. Ini tidak sekedar macetin. Macetin apa? Kenapa saya sarankan macet? Kenapa saya harus ditunda? Supaya nggak bayar ribanya lagi, karena bayar riba itu haram. Ibu bayar itu bayar dosa itu loh. Tiap bulan itu ngangsur dosa. Di samping ngangsur pokoknya ngangsur dosanya. Bunganya itu kan diangsur, bayar beli dosa gitu loh. Beli dosa kita. Makanya di stop. Tapi ini memang butuh pengetahuan. Ya, tidak sembarangan, tidak asal mutusin. Makanya kalau perlu nanti hadirkan bisa belajar lagi atau baca buku ini ya. Intinya gitu. Kalau Ibu mau paling gampang sebetulnya jual rumahnya, ganti rumah yang lebih kecil atau kontrak saja. Karena dalam Islam tidak ada kewajiban orang beli rumah, punya rumah, tidak ada. Emang ada yang mewajibkan? Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, punyanya rumah, tidak ada. Tidak ada wajib untuk yang diwajibkan apa? Beriman dan bertakwa. Nah ini adalah resiko. Artinya apakah kita pilih Allah apa pilih rumah gitu kan? Karena riba itu dosanya sangat berat loh. Ya, gitu Bu kira-kira. Jadi kalau gini, ibu tidak perbolehkan, ibunya diajak untuk ngaji. Terus kemudian At-Taubah ayat 24. Ya. Kalau menurut ibu, kalau ibu tidak jadi jual aset, ini juga sekalian bapak-bapak, karena ibunya, karena orang tuanya, karena istrinya, karena anaknya, karena saudaranya tidak jadi jual, tidak bisa menyelesaikan, tidak mau menyelesaikan, berarti Allah dibandingkan mereka itu lebih tinggi Allah apa lebih tinggi mereka?
Seharusnya tinggi mereka, seharusnya tinggi Allah. Tapi yang ibu lakukan adalah menempatkan Allah di bawah. At-Taubah ayat 24 termasuk orang yang fasik. Tunggu pembalasan Allah. Ya, jadi kita lebih cinta harta kita, lebih cinta keluarganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang beresiko, saya dulu juga gitu. Saya sudah mengalami hal-hal seperti itu. Jual aset, deg-degan, ya itu proses. Tapi yakin Allah kasih bantu. Nanti ibu kalau yakin seperti itu, Allah nanti kasih bantu. Ya, itu. Kemudian agen laku. Lah, menurut ibu tadi ada 1%. 1% itu bunga bukan Bu? Kalau riba boleh enggak? Kalau jadi agennya pelacur boleh enggak? Dulu ya toh. Kan tadi ada menurut Rasulullah SAW yang memberi, yang menerima, yang menjadi saksi, yang menuliskannya. Ibu kena pasal yang mana? Mencatat dan menjadi saksi loh, nulis kok. Itu kan ada tanda tangan kan dia, bukan sekedar nyatet loh. Iyalah. Putus Bu. Ya, begitu. Jangan mau jadi agen lagi, agen maksiat itu namanya. Loh, itu menurut syariat. Jadi gini, jadi maklar pelacur sama jadi maklar bank dosanya banyak mana? Maklar bank. Ibu kan jadi maklar bank. 60.000 itu 36 pelacur Bu. Iya toh? Ya. Loh, ya sekarang ada tambahannya enggak? Kita kan tidak lihat mau apapun namanya. Ya kan, mau namanya bahasa Arab ya tinggal kita masukkan ke definisi daripada Rasulullah SAW. Ada utang, ada tambahannya, sudah itu riba. Wong Rasul ngomongnya kayak gitu, maksud karena namanya ini jadi enggak gitu, enggak bisa. Ada bunganya enggak PNPM itu? Nah, iya ada, berarti kalau ada itu riba bukan? Ya, pokoknya ada utang-utang, ada tambahan, apapun namanya, ini suka diselimurkan dengan berbagai nama. Tadi kan sudah enggak keren lagi toh. Namanya macam-macam, itulah riba. Ya, gitu Bu ya. Sudah putus saja itu, jangan bantuin riba. Kemudian hasil daripada riba. Gini Bu, memang ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa hasil daripada riba kalau kita tobat tidak boleh dipakai, harus dibuang, dimusnahkan. Belum tobat ya tapi ya? Iya, nah maksudnya sudah tobat belum orangnya? Bukan ibu lah, temannya ibu kan? Temannya itu sudah tobat belum? Jadi gini Bu, pendapat pertama bilang itu nggak boleh dipakai. Tapi ada pendapat lain. Ini masing-masing punya dalil. Bahwa dosa itu ada dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia harus minta maafnya sama orang tersebut. Dosa kepada manusia, kita curi uang orang harus kembalikan. Kita korupsi harus kembalikan ke negara. Karena itu hak manusia. Allah tidak menempatkan diri untuk menghapuskan dosa-dosa seperti itu. Nanti kalau nggak dibayar gimana? Akhirat nanti hitung-hitungannya. Tapi dosa kepada Allah itu Allah berhak atau Allah menempatkan diri sebagai yang maha pengampun. Sehingga dengan bertobat Allah mengampuni dosa-dosa kita, hartanya jadi clear. Selama sudah tobat dan tidak kembali lagi loh, clear. Kalau saya berpendapat ikut yang kedua, selama bukan harta orang lain, ya yang kita dolimi, gitu Ibu. Ya segera tobat aja. Jangan nunggu banyak dulu baru tobat ya. Kemudian apa tadi? Bisnis utang. Nah, gini Pak, itu ilmunya luar biasa banyak Pak. Itu kan berdasarkan pengalaman. Salah satunya Bapak bisa baca di sini. Mungkin tergantung bisnisnya seperti apa. Bapak bisnisnya apa? Banyak. Prinsipnya gini Pak. Prinsipnya kan Bapak itu modal yang sering salah. Ini salah besar nih, kebanyakan salah. Dulu saya masa jahiliyah juga gitu. Modal adalah duit. Duit adalah bank.
Ini yang salah luar biasa. Merasa bahwa kalau pengen sesuatu, pengen mengembangkan bisnis itu harus ada duitnya, gitu. Modal itu harus duit, dan duit itu mau enggak mau dari bank. Saya kasih contoh bisnis saya. Dulu saya properti, beli tanah harus cash. Cash uangnya dari mana? Dari bank. Bangun dari bank. Tapi sekarang saya beli tanah, awalnya saya bingung, ya udah beli tanah kecil dulu. Lama-lama dapat trik, beli tanah minta yang bayarnya minimal 1,5 tahun sampai 2 tahun. Apakah bisa? Bisa. Sulit? Ya. Tapi kan kita pengen jalan Allah. Akhirnya bisa dapat tuh, akhirnya ketemu trik-trik sampai orang itu nawarin ke saya sendiri tanpa harus cari. Awalnya saya cari. Sama sebetulnya proses ini pada waktu Bapak pinjem bank awal, itu kan kita nggak langsung dipinjemin 1M kan enggak, Pak. Kan minjemin 10 juta dulu. Dilihat nanti bagus dinaikin, top up lagi 100, 300, 500 terus naik kan? Lah, nanti Allah kasih jalan itu bertahap. Yang penting waktu itu saya juga putus hubungan dengan bank. Bertahap saya ketemu jalan sampai terakhir itu apa yang saya ketemukan, ambil alih proyek orang untuk properti. Ambil alih proyek orang, saya sudah nggak perlu beli tanah lagi. Laku baru saya bayar. Bangunnya gimana? Saya punya teman pengusaha toko bangunan. 1, bisa dibayar 2 bulan. Ya. 2, saya punya teman kontraktor. Bayarnya kalau sudah selesai. Ini kan cara-cara kita sendiri gitu. Artinya kalau kita bilang nggak bisa, susah, ya dulu saya juga kayak gitu loh. Tapi akhirnya ada gitu loh. Yang penting kita itu bonafit, artinya menjaga amanah. Nanti ketemu jalannya, Pak. Berbagai macam jalan kok. Saya melihat tuh banyak. Di sini ada banyak hal, poin-poinnya Bapak bisa pelajari gimana cara berbisnis tanpa, mungkin nanti suatu saat juga perlu kita adain di sini. Bagaimana bisnis tanpa modal bank? Bisa. Trik-triknya banyak. Ya, itu, Mas. Baik, alhamdulillah sudah jam 5. Jadi mohon maaf kalau kita di sini masih ada yang belum terpuaskan, ya insya Allah akan kita sambung di lain kesempatan, ya. Jangan lupa ini yang menjadi isian panjenengan ya, diisi, ya. Bagaimana kajian kita hari ini? Luar biasa? Yang merasa hari ini dapat manfaat, angkat tangannya, angkat tangan saya. Ya. Yang merasa acara ini bagus dan mau dilanjutkan di lain hari, angkat tangan saya. Yang mau menjadi atau bersama-sama menjadi relawan 10 salam Demak, angkat tangannya. Alhamdulillah. Jadi kita semua di sini di Kabupaten Demak ini, ya kita kepengen dakwah ini tersebar dengan luas. Bagaimana rezeki yang halal barokah itu untuk kita semua. Maka kita perlu bergandengan tangan. Kita perlu menguatkan sinergi di antara kita semua. Ya, kami memberikan fasilitas kepada panjenengan untuk ikut berjuang di jalan Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi tim relawan atau pengurus 10 salam Demak. Bagi Anda yang merasa terpanggil untuk itu, ya, di tengah-tengah persoalan pribadi panjenengan semua tadi, di tengah hiruk pikuknya jenengan menghadapi masalah hutang, ayo kita sama-sama di 10 salam Demak ini kita berkontribusi dalam dakwah. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan diteguhkan kedudukannya. Dan insya Allah menjadi wasilah kita semua untuk segera kita mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan diri kita. Setuju? Ya, saya ingin kembali melihat wajah-wajah calon relawan 10 salam Demak, angkat tangannya. Ya, Pak Agung, alhamdulillah luar biasa hari ini yang bersedia untuk ikut berdakwah di 10 salam, ya. Setelah acara ini mungkin nanti karena ini jam 5 tepat ingin Pak dari yang pemilik gedung segera tutup. Mungkin kita bicara di lobi Pak ya, bentar nanti ya. Kita akan bicara sebentar teman-teman yang mau ikut. Pripun Pak? Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada penjenengan semua yang sudah sukarela tadi tunjuk tangan untuk menjadi relawan. Untuk sementara Sekretariat 10 Salam Demak itu di Toserba Oke Mart
di Garuda sebelah Balai Desa Kelurahan Bintoro. Ini bagi yang mau menghubungi, tadi sudah ngisi HP-nya ya. Nanti kita akan masukkan HP penjenengan di grup Subul Salam Demak untuk berkomunikasi. Bagi penjenengan yang bersedia, ya, bersedia nanti kita masukkan di grup Subul Salam Demak untuk saling silaturahim dalam rangka apa? Untuk saling menguatkan di antara kita. Saya juga mengalami pengalaman seperti itu, ya. Saya juga baru berhijrah ini, atau serba yang dulu kita awali modal dengan dari bank, dari pinjaman riba, ini kita sudah berproses mengembalikan semua, dan serba itu kita beri name baru Okmart, ya. Saya juga baru belajar kepada teman-teman Subul Salam ini. Itu sementara ya, nanti kita akan tindak lanjuti. Ini tidak menjadi kegiatan pertama dan terakhir, tidak. Nanti ada workshop yang lebih teknis. Nah, mungkin bisa berbisnis tanpa modal bank, berbisnis tanpa riba, atau kita akan memberikan mentoring kepada penjenengan yang baru mulai awal untuk berhijrah, gitu ya. Nanti kita bimbingan dari teman-teman Subul Salam pusat maupun yang sudah berpengalaman dari Kudus. Itu ya, karena ini sudah jam 5 sore. Kami kembalikan untuk dilanjutkan dan penutupan. Baik, nanti akan ada follow up dari teman-teman relawan Demak, ya. Jadi kami mohonkan HP panjenengan tadi sudah dicatat, ya. Boleh kita masukkan dalam grup Subul Salam Demak, boleh ya? Oke, kita akan bersama-sama nantinya silaturahim dan berbagi informasi, khususnya bagi panjenengan yang ingin menjadi relawan, maka nanti siap-siap untuk diundang untuk kopdar ya, kumpul-kumpul mungkin di tempatnya Pak Mahmulis, ya, nanti kita akan sama-sama membahas di sana. Demikian kepada Pak Mirza, terima kasih pada guru kita, mentor kita, coach kita, beliau hadir di tempat ini ya, mandiri, bawa mobil sendiri, bawa sopir sendiri ya, bensin solar sendiri, mulai rati sangoni. Jadi Pak Mirza semangat dakwah luar biasa ya. Alhamdulillah, kita doakan beliau sekeluarga sehat selalu, barokah ya, sekeluarganya, bisnisnya tambah sukses, dan kita semua di sini juga ketularan suksesnya. Amin. Demikian acara kita di sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan panjenengan jangan lupa ketika nanti ada informasi kegiatan Subul Salam di Demak ini, monggo dihadiri, ajaklah teman saudara panjenengan ya. Yang sekarang hadir ini, coba kalau misalkan membawa 1 orang saja, ya, itu sudah 2 kali lipat Pak. Dan ini panitia bingung kursi deh, ya. Tapi tidak apa-apa. Ketika nanti sudah besar, maka kita akan cari tempat lainnya yang mungkin lebih representatif, ya. Alhamdulillah, demikian. Mari kita tutup acara kita di sore hari dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dari seluruh rekan-rekan Subul Salam Demak. Sugeng kondur, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.